Nah, oke teman-teman kami sekalian, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mencetak sebuah PCB secara manual dengan bahan dan alat seadanya. Nah, ini biasa dilakukan ketika kita mau mencetak dan memproduksi dalam jumlah banyak, namun langkah utama tentu kita harus membuat prototipe. Apakah desain yang kita buat itu bisa bekerja dengan baik? Nah, oke, langsung saja. Langkah pertama, kalian harus siapkan terlebih dahulu desainnya. Jadi desain layout yang akan kalian print bebas, kalian mau desain pakai aplikasi apa. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan software Eagle dan ini sudah saya siapkan untuk bagian bottomnya. Setelah desain kalian siapkan, langkah berikutnya kalian harus save desain tersebut ke dalam format PDF untuk memudahkan proses percetakan. Pastikan kalian mencetak dengan tinta toner agar proses pemindahan layout nanti bisa berjalan dengan baik. Untuk bahan yang kedua, kalian membutuhkan PCB. Di sini saya menggunakan PCB single layer. Untuk ukuran, kalian sesuaikan dengan desain yang kalian buat. Dan ini adalah PCB layout yang sudah saya cetak dengan tinta toner. Jika kalian tidak ada tinta toner, kalian bisa print dengan tinta biasa, kemudian kalian fotokopi. Kalian juga membutuhkan amplas dan juga plastik mika, satu buah SIM card bekas ataupun kartu nama, satu buah wadah, dan juga isolasi. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita corotkan autan terlebih dahulu. Cerot. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai merata. Langkah kedua, kalian harus amplas PCB pada bagian tembaga terlebih dahulu. Hal ini untuk menghilangkan karat atau korosi pada bagian PCB. Langkah ketiga, kita akan transfer layout dari kertas HVS ke PCB yang akan kita gunakan. Oleskan larutan autan yang sudah kita siapkan di atas papan PCB secara merata. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Letakkan kertas mika di atas papan PCB. Gosok-gosok dengan menggunakan SIM card bekas atau kartu nama. Angkat plastik mika, kemudian rendam PCB ke dalam air. Lepaskan kertas HVS secara perlahan. Dalam hal ini kalian harus ekstra sabar dan harus hati-hati agar layout yang kalian transfer bisa tercetak semuanya ke dalam papan PCB. Jika hasil cetakan tidak sempurna, kalian bisa mengulangi selama beberapa kali. Jika jalur terlihat ada yang putus, kalian juga bisa gunakan spidol permanen untuk memperbaiki jalur yang putus-putus. Jika jalur terlihat masih belum sempurna, kalian bisa mengulang beberapa kali. Setelah dirasa jalur sudah cukup baik, langkah berikutnya kita akan larutkan PCB ke dalam larutan ferrit chloride. Ini adalah proses untuk menghilangkan bagian tembaga yang tidak kita gunakan. Pastikan kalian melakukannya di luar ruangan karena proses pelarutan ini menghasilkan gas dan berbau cukup tajam. Masukkan ferrit chloride ke dalam sedikit air. Aduk-aduk hingga larut dan merata. Masukkan papan PCB ke dalam cairan ferrit chloride. Goyang-goyang agar proses pelarutan bisa berjalan dengan cepat. Hati-hati, jangan memegang cairan ferrit chloride karena sangat berbahaya. Gunakan pencepit atau gunting untuk mempercepat proses pelarutan. Proses ini menyisakan rangkaian yang kita buat hasil dari transfer layout yang kita lakukan. Bersihkan di bawah air keran yang mengalir, kemudian gosok bagian yang hitam dengan amplas. Dan seperti ini hasilnya. Memang ini jauh dari kata sempurna. Next time kita coba lagi dengan desain yang lebih baik. Yang paling penting tidak ada jalur yang putus, sehingga rangkaian ini bisa kita gunakan. Bagaimana? Caranya cukup mudah bukan? Semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.